Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Huda Andika dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2204010019 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini ingin mengganti perkuliahan evaluasi pendidikan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat soal. Nah, teman-teman, tentunya kita sebagai jurusan pendidikan yang mana output dari jurusan ini adalah insya Allah kita akan menjadi seorang guru atau seorang pendidik. Nah, yang namanya seorang guru atau pendidik tentunya besok kita bakal mengajar di dalam kelas maupun besok kita juga bisa menjadi seorang dosen dan sebagainya. Nah, ketika kita mengajar tentunya di beberapa saat nanti kita bakal ingin mengevaluasi hasil belajar dari siswa ataupun dari mahasiswa. Nah, evaluasi tersebut itu berupa biasanya ada dua bentuk. Kalau sepaham saya itu ada bentuk tes dan non-tes. Nah, jika bentuk non-tes itu mungkin bisa berupa kayak observasi, wawancara, kemudian ada kuesioner dan sebagainya. Nah, kemudian bentuk evaluasi dengan bentuk tes itu dapat berupa tes sumatif, tes formatif dan sebagainya. Nah, di dalam tes formatif dan sumatif itu terkadang seorang guru itu bakal membuat soal. Nah, di dalam pembuatan soal itu juga harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, soal itu apa sih teman-teman? Soal dalam evaluasi pendidikan adalah item pertanyaan dalam sebuah tes yang digunakan untuk mengukur pemahaman atau kemampuan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Soal ini bisa pilihan ganda, isian, isai, atau benar salah, menjodohkan, dan sebagainya. Sebagai instrumen utama dalam menilai peserta didik. Nah, jadi soal ini bisa berupa beberapa hal seperti pilihan ganda, isai, urean, isian singkat, nanti ada menjodohkan, ada isian dan sebagainya. Nah, dengan soal itu nanti seorang guru, seorang pendidik itu bisa mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Apakah pembelajaran siswa itu sudah berjalan dengan lancar? Apakah siswa itu tingkat pemahamannya itu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah disusun oleh guru atau belum? Nah, nanti ketika sudah diberikan soal, biasanya guru itu bakal membuat evaluasi tentang pembelajaran pada pelajaran itu ke depannya. Nah, ketika membuat soal, itu seorang guru itu juga harus memperhatikan beberapa hal agar soal yang diberikan itu bisa dikerjakan oleh siswa dengan baik, kemudian bisa menghasilkan output-output yang diharapkan guru di dalam tujuan pembelajaran, maupun nanti seorang guru itu bisa meningkatkan hasil kompetensi siswa. Nah, kemudian tadi ya, untuk soal-soal itu terbagi ke dalam beberapa bentuk. Namun di sini saya hanya memfokuskannya ke dalam 3 bentuk. Yang pertama nanti ada soal pilihan ganda, kemudian nanti ada soal isian singkat, dan yang ketiga nanti ada soal urean. Nah, yang pertama adalah soal pilihan ganda.
Nah, soal pilihan ganda atau juga disebut dengan soal tes multiple choice merupakan tes objektif di mana masing-masing tes disediakan lebih dari satu kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Nah, jadi soal pilihan ganda adalah suatu soal di mana terdapat beberapa opsi jawaban. Nah, biasanya itu opsi jawaban itu dimulai dari A, B, C, bahkan sampai E. Nah, namun dari beberapa opsi jawaban itu terdapat satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Nah, biasanya siswa itu bakal disuruh untuk memilih di antara beberapa opsi jawaban itu yang paling benar untuk disilangkan biasanya di dalam lembar jawab. Nah, ketika menyusun soal pilihan ganda itu tentunya tidak boleh sembarangan. Harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya soal pilihan ganda itu nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang pertama hal yang harus diperhatikan adalah tentunya seorang guru itu harus menentukan materi yang akan dibuat soal. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika seorang guru itu bakal membuat soal, seorang guru itu harus menentukan materi terlebih dahulu. Materi apa yang sekiranya mau diteskan, materi apa yang kemarin-kemarin, misalnya kalau tes sumatif itu kan di akhir, materi yang sudah diberikan itu apa, atau kalau tes formatif ketika di awal, itu yang mau diberikan untuk mengetes kemampuan awal itu seperti apa. Itu soal itu, materi itu maksudnya itu ditentukan. Misalnya materi tentang toharoh. Nah, berarti materinya itu ditentukan. Toharoh itu mau dilingkupkan di cangkupan seperti apa, kemudian nanti diharapkan seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian ini setelah ditentukan materi, nanti seorang guru itu juga harus menentukan tujuan pembelajaran. Nah, ketika materi sudah ditentukan, untuk mendukung proses pembelajaran itu seorang guru itu harus menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu nanti seorang guru itu bisa melihat di dalam KKO, Karta Kerja Operasional. Nah, mungkin teman-teman kemarin kita sudah belajar tentang KKO ya. Di situ ada level-levelnya, ada sisi kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, kemudian di dalam KKO juga ada level-levelnya, dari level yang paling terendah atau LOTS, mudah, hingga level tertinggi atau HOTS. Nah, mungkin kalau level terendah itu misalnya kayak memahami, menjelaskan, menjabarkan, mengartikan, menjabarkan, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk level yang tertinggi itu misalnya kalau HOTS itu bisa membiasakan, kemudian nanti ada menguraikan, mengurutkan, mengidentifikasi, dan sebagainya. Nah, seorang guru itu ketika menentukan tujuan pembelajaran itu menyesuaikan itu dan diperhatikan kalau bisa ketika menyusun pilihan ganda itu dimulai dari menyusun tujuan pembelajaran itu dari yang paling mudah dulu, misalnya memahami. Nah, kemudian semakin jauh ke dalam soal, misalnya itu nomor 1, 2, 3 seterusnya, itu naik ke yang lebih tinggi levelnya atau ke HOTS. Misalnya ketika sudah memahami, menjabarkan, nanti naik ke membiasakan, menerapkan, dan sebagainya. Nah, hal itu diharapkan agar siswa itu ketika mengerjakan soal awal itu mungkin bisa pemanasan terlebih dahulu supaya tidak kaget. Nah, setelah itu terbiasa dengan soal-soal yang mudah, nanti kemudian naik ke dalam soal-soal yang lebih tinggi tingkatannya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah buat kisi-kisi soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tentunya yang menggunakan KKO. Nah, tadi ketika soal itu sudah
ditentukan materinya, kemudian disusun tujuan pembelajarannya. Nah, agar siswa itu ketika mengerjakan soal itu tidak sembarangan dan ketika belajar itu mereka bisa terframe dengan baik, maka seorang guru itu juga harus membuat sebuah kisi-kisi soal yang sesuai dengan tujuan-tujuan tadi, yang sesuai dengan yang ada di KKO. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, nanti ketika menyusun soal, guru itu nanti tidak menjabar kemana-mana, supaya nanti terfokus kepada tujuan-tujuan yang ada. Nah, kemudian yang kedua, dengan kisi-kisi soal yang dibuat, nanti guru itu bisa memberikan kisi-kisinya itu kepada seorang siswa. Sehingga nanti ketika belajar, seorang siswa itu bisa tertuju ke dalam apa yang diinginkan oleh guru. Jadi nanti belajarnya pun bisa terarah, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dari tes ataupun evaluasi pendidikan yang diinginkan. Nah, tadi juga sebaiknya soal itu dimulai dari level yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Jadi nanti seorang guru itu membuat soal itu dari level yang lots atau level rendah. Misalnya seorang siswa mampu menjelaskan A, seorang siswa mampu menjabarkan A, seorang siswa mampu menjabarkan A. Nah, kemudian naik ke level yang lebih tinggi atau HOTS. Misalnya, seorang siswa mampu membiasakan B, seorang siswa mampu mengurutkan pernyataan ini, dan sebagainya. Nah, mungkin nanti teman-teman jika lebih jelasnya bisa membuka KKO yang sudah disampaikan oleh Bapak Arif ataupun dosen-dosen yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah soal pilihan ganda itu hendaknya antara pernyataan dalam soal dengan alternatif jawaban terdapat kesesuaian. Nah, di sini biasanya itu kita ketika menyusun soal itu terkadang sibuk menyusun deskripsi soal. Soal itu dibikin sedemikian rupa sehingga siswa itu nanti membaca terlebih dahulu. Nah, kemudian terkadang kita itu lupa jawaban yang diberikan di dalam opsi A, B, C itu apakah sesuai atau tidak seperti yang sudah ada di dalam soal. Nah, harusnya pernyataan-pernyataan yang ada di soal itu juga harus sesuai. Misalnya, ketika di dalam soal itu membahas bagian tentang wudhu, maka nanti jawabannya juga harus seputar tentang wudhu. Tidak boleh nanti misalnya di dalam soal itu kok membahas tentang wudhu, nanti ke opsi jawabannya membahas tentang sholat, membahas tentang zakat. Kalau seperti itu nanti seorang siswa bakal kesusahan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, soal pilihan ganda itu juga kalimat pada butir tiap-tiap soal hendaknya dapat disusun dengan jelas. Ini juga ada kaitannya seperti yang sebelumnya. Jadi kalimat-kalimat di dalam soal pilihan ganda itu juga kalau bisa itu jelas. Kalau ada singkatan dan sebagainya itu lebih baik dikurangi supaya untuk siswa itu mempermudah ketika mengerjakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah soal pilihan ganda itu sebaiknya disusun menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika menyusun soal, guru itu bukan tidak boleh, kalau bisa itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit, apalagi bahasa-bahasa yang mungkin sedang tren. Nah, misalnya pakai kata lo, gue, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu nanti juga bakal menyusahkan siswa, karena tidak semua siswa itu juga sudah modern maupun yang sudah paham. Jadinya lebih baik menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemudian selanjutnya adalah soal pilihan ganda. Itu setiap butir pernyataan hendaknya hanya mengandung satu masalah, meskipun masalah itu agak kompleks. Nah, maksudnya apa? Maksudnya
adalah karena soal pilihan ganda itu jawabannya ada beberapa opsi dari mulai A, B, C, dan D. Itu hendaknya topik permasalahan itu hanya kalau bisa itu hanya satu masalah. Dan kalau bisa masalah-masalah yang lain itu sebagai masalah pendukung. Nah, maksudnya misalnya seorang guru ketika membuat soal itu harus satu topik saja. Misalnya soal tentang wudhu. Nah, berarti nanti topiknya itu seputar wudhu saja. Dan nanti jawabannya juga harus tentang topiknya tentang wudhu. Nanti apabila ada tentang sholat, zakat, dan sebagainya itu bisa. Tetapi itu sebagai pendukung saja. Misalnya wudhu itu dilakukan sebelum apa? Sebelum sholat. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Dan diharapkan dengan hal ini, kenapa harus satu topik saja? Agar siswa itu perhatiannya itu tertuju ke dalam satu topik. Yaitu topik yang disampaikan ke guru ke dalam soal tersebut. Nah, selanjutnya soal pilihan ganda itu juga diperhatikan huruf-huruf kapitalnya dan huruf-huruf kecilnya. Nah, sebagian besar mungkin dari saya kemarin ketika membuat soal, itu opsi jawaban ABC itu menggunakan huruf besar. Misalnya opsi A, A-nya besar, B-nya besar, C-nya besar, D-nya besar. Tetapi ketika saya melihat pedomannya itu ternyata kurang tepat. Opsi jawaban dari mulai A, B, C, D, E, dan sebagainya itu menggunakan huruf kecil atau huruf non-kapital. Nah, misalnya A berarti A-nya menggunakan huruf kecil, B juga huruf kecil, seperti itu. Nah, selanjutnya soal pilihan ganda untuk jawaban ada titik-titiknya. Untuk titik akhir itu adalah titik 4 dan ketika ada di dalam pertengahan titiknya adalah 3. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin ketika kita membuat soal itu kan biasanya ketika deskripsi soal sudah dicantumin, kita itu sering menggunakan tanda tanya, menggunakan titik-titik, tetapi titik-titiknya itu belum tahu jumlahnya berapa. Terkadang pun titik-titiknya itu juga biasanya ngawur, misalnya titiknya 5, 6 dan sebagainya. Nah, tetapi ternyata itu ada aturannya, yaitu ketika itu titiknya di akhir, misalnya soal tentang wudhu. Wudhu adalah, nah, titiknya itu ada 4, 1, 2, 3, 4 dan tanpa tanda tanya. Itu. Nah, kemudian ketika di tengah, misalnya sholat merupakan rukun iman yang ke di dalam agama Islam. Berarti yang ke itu titiknya tidak boleh sembarangan, titiknya ada 3 dan nanti boleh menggunakan spasi apabila ingin rapi, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah soal harus sesuai dengan kisi-kisi tadi ya. Jadi kisi-kisi yang telah diberikan kepada murid, yang telah disusun oleh kita sebagai seorang guru, itu juga soal ketika dibikin harus sesuai dengan itu, tidak boleh berbeda. Karena apa? Karena ya kita sudah memberikan suatu kisi-kisi sebagai pedoman mereka untuk belajar. Ya, kita harus menerima suatu konsekuensi yang mana soal itu harus berdasarkan apa yang sudah disampaikan ke dalam kisi-kisi. Nah, kemudian soal pilihan ganda itu tidak menggunakan tanda tanya di akhir kalimat tadi ya. Kemudian ini perhatikan indeks pengecoh. Nah, tadi ketika seorang guru itu nyusun soal pilihan ganda sebagaimana mungkin yang ada di KKO untuk kata kerjanya, itu seorang guru juga harus memperhatikan indeks pengecoh. Nah, indeks pengecoh itu maksudnya apa? Maksudnya adalah hal-hal yang menjadi pengecoh untuk mengukur tingkat kejelian, tingkat ketelitian, dan tingkat pemahaman dari siswa itu. Nah, indeks pengecoh itu mungkin bisa di dalam opsi jawaban. Kalau sepaham saya itu bisa di opsi jawaban. Itu nanti opsi jawaban itu misalnya ada 4. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Nah, nanti mungkin guru itu bisa memainkan kata-kata di situ. Misalnya
ada soal tentang mengurutkan tata cara berwudu. Nanti opsinya itu ada ABC, tata caranya ada 7. Dari mulai membasuh muka 1 sampai yang terakhir 7 itu membasuh kaki. Nah, nanti bisa diwolak-walik di situ sebagai indeks pengecoh. Nah, namun ketika di soal itu mungkin nanti bisa ketika guru sudah menjabarkan soal, itu di dalam akhir kalimat dikasih kata kecuali. Nah, mungkin di situ kata kecuali itu juga bisa menjadi indeks pengecoh. Nah, biasanya kan seorang siswa itu sudah membaca semangat, tapi nggak dibaca sampai akhir. Nah, sehingga menjawab sesuai dengan apa yang disampaikan di pernyataan. Tetapi di akhir pernyataan ada kata kecuali yang bukan misalnya, seperti itu. Oke, ini ada contoh soal dari pilihan ganda. Oke, kita cermati secara bersama-sama. Dalam Al-Quran banyak disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Di antara nama-nama tersebut adalah kecuali. Nah, di sini ada indeks pengecohnya yaitu kata kecuali. Nah, di sini juga dicermati kalau setelah kata kecuali itu kan di akhir. Nah, itu berarti titiknya ada 4 dan tanpa tanda tanya. Dan di sini juga untuk opsi jawaban mulai dari jawaban A, B, C, D itu menggunakan huruf kecil bukan huruf kapital. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kemudian untuk soal yang kedua adalah soal isian singkat. Nah, untuk soal yang kedua adalah soal isian singkat. Nah, biasanya seorang guru itu ketika membuat soal di dalam tes formatif maupun sumatif, itu setelah soal ABC atau pilihan ganda itu bakal ada soal isian singkat. Nah, apa sih soal isian singkat itu? Adalah jenis soal di mana peserta didik diminta untuk memberikan jawaban dengan mengisi bagian yang kosong atau rumpang dalam suatu pernyataan atau kalimat. Nah, nanti berarti jenis soalnya itu ada deskripsi, kemudian nanti ada bagian yang kosong. Nah, peserta didik itu diminta untuk mengisi. Nah, soal ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari dengan cara mengharuskan siswa mengingat dan menyusun jawaban secara singkat dan tepat, bukan memilih dari pilihan yang sudah ada seperti dalam pilihan ganda. Nah, di sini yang patut digarisbawahi, jadi di dalam soal isian singkat itu tidak ada opsi-opsi jawaban seperti di dalam soal pilihan ganda. Tetapi di situ hanya berupa suatu pernyataan atau deskripsi yang mana di dalamnya itu ada hal yang dikosongi, misalnya di akhir maupun di tengah. Nah, itu digunakan untuk mengukur sejauh mana seorang siswa itu tingkat pemahaman dan tingkat mengingatnya tentang tentang materi yang telah diberikan oleh guru. Nah, kemudian di dalam membuat soal isian singkat itu ada beberapa hal yang harus dicermati. Yang pertama itu soal harus sesuai dengan indikator kisi-kisi soal yang telah disusun. Jadi sama ya antara soal isian singkat dan soal pilihan ganda. Jadi soal-soal yang disusun itu juga harus berdasarkan kisi-kisi, berdasarkan tujuan pembelajaran, berdasarkan RPP misalnya kalau seorang guru itu sudah membuat RPP ataupun modul ajar. Nah, soal-soal di dalam isian singkat itu juga harus disesuaikan dengan yang ada di situ. Nah, kemudian yang kedua, soal isian singkat itu batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas agar ruang lingkup soal tidak membingungkan. Nah, itu biasanya guru itu kan bakal sulit ketika ingin mengarahkan soal ini mau kemana. Nah, di sini peran indikator maupun kisi-kisi soal itu berperan. Ketika indikator dan kisi-kisi soal itu sudah dibikin, nah di situ nanti ada batasan masalah. Misalnya soal itu
diarahkan untuk membahas tentang zakat. Nah, berarti soalnya harus membahas tentang zakat. Zakat itu nanti diarahkan kemana? Misalnya orang yang berhak menerima zakat atau apa, seperti itu. Nah, kemudian isi materi di dalam soal isian singkat itu yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tadi ya soal-soalnya itu termasuk isinya itu juga harus berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah disusun. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, agar tes atau soal isian singkat ini dapat digunakan secara efisien, sebaiknya jawaban yang harus diisikan ditulis pada lembar jawaban atau pada tempat yang terpisah. Nah, di sini biasanya itu seorang guru ketika akan melakukan suatu tes baik formatif maupun sumatif, itu guru itu bingung. Seorang siswa itu nanti mengerjakannya itu langsung di dalam soalnya itu, di dalam lembar soal atau di dalam lembar jawaban. Nah, di sini ketika ada soal isian singkat, itu alangkah lebih baiknya itu nanti siswa itu diberikan lembar jawab tersendiri. Itu supaya apa? Supaya nanti ketika siswa itu menjawab dengan panjang, ya kita kan nggak tahu walaupun soal isian singkat, tapi mungkin seorang siswa itu nanti bisa menjawabnya itu dengan jawaban yang panjang. Nah, untuk menghindari agar rapi dan tidak berantakan, itu guru nanti bisa menyiapkan lembar jawaban tersendiri. Nah, kemudian ungkapan cerita yang dijadikan bahan tes hendaknya disusun seringkas mungkin demi menghemat tempat atau kertas serta waktu penyesuaiannya. Nah, kemudian apabila jenis mata pelajaran yang akan disajikan itu memungkinkan pengajaran atau pengujian soal juga dapat dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, di sini karena mungkin yang namanya isian singkat supaya mempermudah dan itu mempersingkat waktu, itu kalau guru itu bisa menyajikan gambar, itu alangkah lebih baik jika disajikan dengan gambar agar juga di situ siswa bisa mengamati di dalam gambarnya dan bisa mengaitkan dengan apa yang diperintahkan guru di dalam soal isian singkat. Nah, di sini ada contoh soal isian singkat. Tadi ya, untuk pedomannya juga ada di dalam, hampir sama dengan soal ABC atau pilihan ganda. Kalau ada titik-titik, itu kalau di dalam akhir itu titiknya adalah 4, kalau di tengah adalah 3. Nah, di sini untuk saya sendiri di dalam PPT itu untuk yang akhir kurang 1. Nah, kita baca bersama-sama soalnya. Ketika waktu hari kiamat tiba, semua manusia dan makhluk akan berlarian menyelamatkan diri. Pada saat itu datanglah malaikat Israfil untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Nah, tiupan pertama dilakukan untuk, nah di sini diperhatikan itu titiknya adalah 3. Nah, kalau misalnya kok menganggap 3 ini kok terlalu pendek, terlalu sempit. Nah, bisa nanti ditambahi dengan spasi agar terlihat lebih longgar. Nah, sedangkan tiupan kedua untuk, nah di sini karena di akhir berarti titiknya harus ada 4 seperti itu. Oke, selanjutnya adalah soal tentang yang ketiga adalah soal uraian. Nah, soal yang ketiga adalah soal uraian. Jadi, tadi ketika guru itu di dalam tes sumatif maupun formatif, ketika sudah menyusun soal ABC, pilihan ganda, kemudian isian singkat, itu biasanya guru itu juga bakal menyusun soal atau tes secara uraian. Nah, soal uraian adalah tes bentuk uraian adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Nah, jadi yang sesuai dengan namanya tes atau soal uraian, maka nanti jawabannya adalah uraian, pendapat, pemahaman dari satu siswa itu sendiri. Nah, tes bentuk uraian ini khususnya bentuk uraian bebas menuntut kemampuan murid untuk mengorganisasikan dan merumuskan jawaban
dengan menggunakan kata-kata sendiri serta dapat mengukur kecakapan murid untuk berpikir tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang menuntut untuk memecahkan masalah, menganalisa masalah, membandingkan, menyatakan hukuman, menarik kesimpulan, dan sebagainya. Nah, jadi tadi soal uraian itu digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik untuk misalnya merangkai kata-kata, menguraikan sesuatu, menjabarkan sesuatu sesuai dengan pemahaman yang telah dipahami. Nah, ada kaidah-kaidah untuk soal uraian. Nah, soal uraian bentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Nah, di sini adalah paparan materi di dalam soal uraian itu biasanya itu panjang. Nah, kemudian bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut kepada tester atau siswa untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, membeda-bedakan, dan sebagainya. Nah, jadi bentuk pertanyaan di dalam soal uraian itu menuntut siswa untuk berpikir. Caranya berpikir itu apa? Nah, di sini bisa memberikan penjelasan, penafsiran, komentar, membandingkan, membedakan, dan sebagainya. Nah, kemudian jumlah soal butir uraian terbatas, yaitu berkisar atau sekitar 5 sampai dengan 10 butir. Nah, biasanya di dalam paket soal misalnya ATS, AAS, UAS, dan sebagainya, biasanya soal uraian itu tidak banyak, hanya sekitar 5 sampai 10. Karena satu jawaban di dalam soal uraian itu bakal banyak dan panjang banget, seperti itu. Nah, pada umumnya butir-butir soal uraian diawali dengan kata-kata uraikanlah, mengapa, terangkanlah, jelaskanlah, mungkin ada lain analisislah. Nah, hal-hal seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini, kalimat untuk memancing agar siswa itu bisa berpikir. Nah, selanjutnya dalam menyusun butir-butir soal tes uraian diusahakan agar soal tersebut dapat mencangkup ide-ide pokok dari materi pelajaran yang telah diajarkan. Nah, tadi ya, baik soal uraian, isian singkat, pilihan ganda, soal itu harus dapat mencangkup ide-ide pokok dari materi yang telah diajarkan. Nah, kemudian untuk menghindari tumbuhnya perbuatan curang oleh tester atau siswa misalnya dengan mencontek, bertanya kepada tester atau siswa lain, hendaknya sesuatu kalimat pada saat berlawanan dengan buku pelajaran. Nah, di sini ini adalah indeks pengecoh juga. Jadi, kalimat-kalimat di dalam soal uraian itu hendaknya dibedakan dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam buku ataupun yang ada materi di dalam yang sudah disampaikan oleh guru, tetapi tafsirannya atau artinya itu sama. Nah, kemudian selanjutnya dalam menyusun butir-butir soal tes uraian, hendaknya diusahakan agar pertanyaan-pertanyaan itu jangan dibuat seragam, melainkan bervariasi. Contohnya, jelaskan perbedaan antara, dengan, kemudian kemukakanlah alasan, mengapa. Nah, jadi maksudnya dari soal pertama uraian sampai yang terakhir itu jangan seragam. Jika untuk yang pertama itu sudah jelaskan, maka soal selanjutnya bisa menggunakan opsi bagaimana, mengapa, kemukakanlah, urutkanlah, analisislah, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar siswa itu bisa berpikir dan berpikir lebih jauh dan bervariasi lagi ketika berpikir. Tidak cuma seragam dan tidak cuma homogen ke dalam satu bahasan saja. Nah, kemudian soal uraian, kalimat soalnya yang disusun hendaknya ringkas dan padat, tidak boleh bertele-tele. Nah, kemudian sebelum tester atau siswa mengerjakan soal, hendaknya seorang tester atau siswa mengemukakan cara mengerjakannya. Contohnya, jawaban harus ditulis di atas lembar jawaban dan sesuai dengan huruf urutan
nomor. Nah, di sini seorang guru itu juga perlu menjelaskan kepada siswa teknis ketika mengerjakan soal uraian. Biasanya itu ada di atas sendiri ketika soal uraian belum dijelaskan. Misalnya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Oke, ini ya untuk contoh soal di dalam soal uraian. Nah, coba dibaca bersama-sama. Setelah hari kiamat datang, dunia ini akan hancur dengan seisinya. Kemudian semua makhluk, termasuk manusia, akan menjalani dan melewati rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat hingga menempati surga atau neraka. Coba urutkan dan jelaskan rangkaian peristiwa tersebut dengan detail. Nah, di sini coba kita cermati. Di sini soal itu dimulai dengan cerita sedikit tentang pernyataan. Nah, kemudian ditanjahkan atau dikesimpulkan di dalam soalnya, yaitu coba urutkan dan jelaskan rangkaian peristiwa tersebut dengan detail. Nah, di sini perintahnya dari pernyataan itu disuruh siswanya itu untuk mengurutkan dan menjelaskan rangkaian secara detail. Nah, di sini di dalam di dalam bagian jawaban juga tidak boleh nanti cuma diberikan jeda atau spasi, tetapi harus menggunakan titik-titik panjang seperti ini. Agar nanti jawaban dari siswa itu bisa ditulis dengan rapi dan bisa nanti urut seperti itu. Oke, itu mungkin adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan soal. Di sini tadi saya menjelaskan sepemahaman saya dan saya mengambil referensi dari beberapa buku terkait pedoman pembuatan soal maupun hal-hal yang harus dipahami ketika membuat soal, baik soal pilihan ganda, isian, singkat maupun uraian. Semoga yang dijelaskan ini bisa menambah pengalaman dan bisa bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman, dan mungkin bisa juga nanti mengganti jam perkuliahan yang telah saya tinggalkan, karena pada pertemuan ke-10 ketika Bapak Arif itu menjelaskan tentang pembuatan soal, saya qadarullah sedang ada kegiatan yang tidak dapat saya tinggalkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan kepada teman-teman, kepada Bapak Arif Riyad selaku dosen pengampu evaluasi pendidikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.